saya pun 4 meter sudah mau diambil sama dia. Saya merasa dendam Umi karena mereka sudah mengambil hak saya. Tapi saat ini saya sedang melakukan sholawat munjiat untuk hajat saya. Apakah sholawat saya diterima oleh Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa tabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Semoga sobat Winner semuanya selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat dari segala arah. Semoga sobat Winner semuanya saat ini mungkin sedang diuji dengan sakit. Allah berikan kesabaran, Allah angkat sakitnya, Allah gantikan dengan kesehatan, keselamatan, panjang umur dan umur yang berkah. Semoga sobat Winner semuanya saat ini mungkin masih memiliki amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah lunaskan dengan cara-cara Allah yang mudah, tanpa harus gali lubang tutup lubang, tanpa harus menjual aset, kepayahan, kesusahan, direndahkan, dicaci maki, dicemooh, diperolok-olok oleh manusia lain. Semoga sobat Winner semuanya saat ini masih belum memiliki pasangan hidup, Allah segera akan bertemu dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah. Dan semoga sobat Winner semuanya saat ini masih belum memiliki putra-putri, Allah karuniakan keturunan yang soleh-solehah. Semoga sobat Winner semuanya saat ini masih berkutat di dalam dosa riba, Allah segera akan berhijrah meninggalkan riba. Nah, untuk sobat Winner semuanya saat ini sedang berhijrah, semoga Allah kuatkan hijrahnya, Allah istiqomahkan hijrahnya. Semoga sobat Winner semuanya yang saat ini sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, Allah pertemukan dengan jalan-jalan yang mudah, Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan semoga sobat Winner semuanya saat ini mungkin sedang bersedih hati karena permasalahan hidupnya, Allah gantikan kesedihannya menjadi kebahagiaan. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Terus bersyukur atas nikmat Allah yang kita rasakan setiap harinya, seperti bernafas dengan gratis ya, tanpa dipungut biaya, tanpa kita harus bayar oksigennya Allah. Itu adalah nikmat yang luar biasa. Nikmat seluruh tubuh kita masih bisa kita manfaatkan, masih bisa berfungsi, kita bisa pergunakan untuk kebaikan. Itu juga satu nikmat Allah. Berapa banyak kalau kita berkunjung ke rumah sakit sana ya, berapa banyak saudara-saudara kita yang organ-organ tubuhnya itu mungkin diuji dengan sakit ya, sehingga tidak berfungsi. Jadi kita harus selalu bersyukur. Oke, sobat Winnerku semuanya, kali ini saya udah bawa banyak pertanyaan yang artinya udah masuk di sesi Q&A. Nah, siapa yang senang di sesi ini nih? Saya sendiri senang menjawab pertanyaannya. Kita akan mulai dari pertanyaan yang pertama, Mbak Marsyanda Nur Fitria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Umi mau gabung grup UCR-nya Umi. Saya selalu jelaskan, grup UCR sementara waktu saya tutup. Kalaupun saya buka grup UCR 3 yang masih 100-an lebih anggotanya, silakan email, tapi jangan pernah menuntut saya untuk membalas email dengan cepat. Saya balas email sesempat saya. Ada yang email ekstrim bisa sampai 3 bulan lebih saya balas, ada, dan beliau masih sabar ya. Jadi jangan nuntut hari ini email, hari ini dibalas, tidak. Emailnya ribuan ya sahabatku ya. WA-nya saya yang masuk di handphone saya juga ribuan. Izin tanya juga Umi, bagaimana kita bisa tahu kalau hati kita sudah ikhlas membaca doa dan sholawatnya? Kan katanya insya Allah yang bacanya tulus, ikhlas, lebih mudah dikabulkan. Terima kasih. Ikhlas. Ikhlas itu boleh dipresentasikan dalam kalimat itu kalau kita melakukan sesuatu sudah nggak ngarepin imbalan. Itu paling gampangnya ya. Definisi paling sederhananya. Jadi kita ngasih teman kita duit atau kita nolongin teman kita, misalnya nganterin kemana, kita ikhlas lakuinnya. Kita nggak pernah ngarepin teman kita itu mau ngasih kembali ke kita kah, atau ngasih kebaikan ke kita. Nggak, terserah. Teman kita mau membalasnya dengan kebaikan, terserah. Mau nggak membalasnya dengan kebaikan, dengan keburukan sekalipun, kita ikhlas. Jadi kita nggak pernah nginget-nginget lagi, oh saya dulu pernah nolongin lu tuh, lu waktu susah kan gue tolongin. Nah itu nggak ikhlas ya. Begitu juga dengan beramal soleh kepada Allah, kayak bersolawat. Bagaimana ngukur ikhlasnya? Ketika hati kita bersolawat hanya betul-betul karena Allah. Kenapa sih saya bersolawat? Karena memang Allah itu perintahkan dalam surah Al-Ahzab ayat ke-56. Allah perintahkan supaya kita orang-orang yang beriman itu bersolawat ya. Perkara Allah mau balas dengan keajaiban model bagaimana, itu hanya Allah. Ibarat kata surga neraka nggak ada,
kita tetap lakukan perintah Allah karena kita ikhlas. Ada yang orang, oh saya melakukan amal soleh ini karena apa? Karena saya pengen masuk surga gitu. Karena memang Allah sampaikan ada surganya Allah. Oh karena saya takut neraka gitu. Tapi ternyata ada juga orang yang betul-betul ikhlas. Ibarat kata surga nggak ada, neraka nggak ada pun saya akan tetap melakukan perintah Allah. Karena apa? Itu Robku, ya. Dia Robku. Saya harus patuhi perintahnya gitu. Itu ikhlas. Sama halnya kalau kita mengamalkan amalan sholawat gitu, misalnya amalan melembutkan hati. Saya tuh punya tujuan. Tujuan apa? Tujuannya remaja putri saya pengen supaya target saya, gebetan saya itu suka sama saya. Jadi nanti fokusnya gebetannya aja gitu. Udahlah, lakukan ikhlas aja. Fokusnya sama Allah aja. Allah mau kabulkan nggak kabulkan urusan Allah gitu. Itu hak mutlaknya Allah. Tapi saya yakin Allah itu pasti akan kasih yang terbaik buat saya. Ya, saya pengennya si Fulan A gitu. Karena menurut saya itu dia baik, dia soleh ya. Saya pengen. Tapi kalau buat Allah si Fulan A ini nggak baik buat saya, Allah nggak bakal kasih. Udah, saya pasrah aja sama Allah. Biar Allah yang atur udah gitu. Itu ukuran ikhlasnya di situ. Jadi lakukan segala sesuatunya niat karena Allah Ta'ala. Selanjutnya dari Mbak, siapa ini? Nita Fitria. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi di channel Umi. Umi saya mau bertanya lagi, boleh? Boleh, silahkan. Umi amalan melembutkan hati boleh nggak diamalkan setelah sholat sunnah duha? Waktu yang lebih mustajab untuk mengamalkannya siang hari kah atau malam hari? Boleh nggak saat bersolat munajat 100 kali kita sambil melihat foto target kita? Terima kasih Umi. Ada 2 pertanyaan berarti. Waktu mustajab. Amalan ini diamalkan setelah sholat fardu atau sholat sunnah. Kenapa setelah sholat? Ya, karena kita pertanyaan ini akan saya jawab. Waktu mustajab menurut sabdanya Rasulullah adalah setelah azan. Sementara kita setelah azan, ya, setelah azan kita bergegas untuk sholat, untuk segera sholat. Jadi kalau nggak dapat setelah azannya, kita setelah sholatnya. Fardu atau sunnah boleh, malam atau siang boleh, terserah, sama-sama. Yang jelas setelah azan itulah adalah waktu yang mustajab gitu. Jadi kita lakukan aja setelah sholatnya supaya apa? Supaya menjaga sholatnya tepat waktu gitu ya. Yang kedua pertanyaannya, bolehkah sambil melihat foto target? Ya, sebetulnya gini, perkara boleh nggak boleh itu fotonya siapa, jenengan tuh siapanya gitu kan. Misalnya panjenengan istrinya, panjenengan pandangi fotonya suami boleh, karena apa? Itu udah halalnya jenengan. Tapi kalau itu adalah non muhrim yang belum suami, panjenengan pandangi dan itu menimbulkan syahwat, jadinya dosa. Sebaiknya apa? Ya udah sebut namanya 1 kali aja di dalam munajat itu, mohon kepada Allah, serahkan kepada Allah setelahnya. Nggak perlu berlama-lama mandangin foto non muhrim ya. Nah ini pertanyaan menarik sekali nih dari Mbak Tika Febrita. Umi, saya mau tanya, dulu saya dan keluarga merantau, tiba-tiba sawah saya digadai oleh saudara saya dan sekarang tanah saya pun 4 meter sudah mau diambil sama dia. Saya merasa dendam Umi karena mereka sudah mengambil hak saya. Tapi saat ini saya sedang melakukan sholawat munjiat untuk hajat saya. Apakah sholawat saya diterima oleh Allah Umi? Karena manusiawi kan Umi kalau saya dendam karena ulah saudara saya yang serakah. Oke, dendam. Dendam itu hasad. Hasad itu penyakit hati. Penyakit hati itu pekerjaannya syaitan. Kalau panjenengan menyimpan dendam sepanjang hidup panjenengan terhadap saudara panjenengan itu, sesungguhnya panjenengan sedang bersekutu, sedang bersekongkol, sedang berteman, sedang bersahabat, sedang bermuamalah dengan syaitan. Ya, istighfar, perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah atas dosa ini. Ya, Rasulullah bersabda, satu dosa kecil seperti hasad itu, dia akan menitik hitam di dalam hati. 1 titik hitam, tik. Ya, 1 hari ini dendam, besok dendam lagi, tik. Berpuluh-puluh tahun panjenengan dendam, hati panjenengan itu akan menghitam, akan dipenuhi titik-titik hitam tadi, dosa tadi itu, yang lama-lama hati panjenengan dikuasai oleh syaitan, dikuasai oleh keturunannya iblis setan. Ya, jadi hati panjenengan nanti lama-lama ya, kalau tidak disiram dengan istighfar yang mohon ampun kepada Allah ya, hati panjenengan akan dikuasai dan diperbudak oleh syaitan, waswas syaitan. Jadi akan mudah sekali mendendam ya. Siapa sih sebetulnya yang bisa menyakiti hati kita? Yang bisa menyakiti hati kita? Apakah orang lain ya? Apakah orang yang meludahi kita? Apakah orang yang mencemooh kita? Ataukah orang yang mohon maaf ngentutin kita di depan bapak kita? Bukan, sebetulnya bukan beliau-beliau semuanya. Beliau semuanya itu hanya alat, hanya wasilah, hanya sarana ya, yang mungkin Allah sudah izinkan sehingga hinggap di dalam hidup kita untuk menguji kesabaran kita, untuk menguji keikhlasan hati kita ya. Kalaupun misalnya ya,
Tanah panjenengan tidak digade sama ini, siapa sepupunya ini, mungkin digade sama orang lain. Qadarullah kalau Allah izinkan itu terjadi gitu. Ya, satu cerita saya sampaikan, satu kisah dari seorang sahabat ya. Seorang sahabat itu punya pembantunya itu memecahkan piring dengan tidak sengaja. Dimarah-marahi sahabat ini ya. Rasulullah datang memberikan nasihat. Piringmu itu ada ajalnya, setiap benda itu ada ajalnya, setiap makhluk itu ada ajalnya. Kalau piringmu tidak pecah sama budakmu, sama pembantumu, suatu saat pun piringmu akan pecah sama kamu gitu. Jadi buat apa marah-marah, buat apa benci, buat apa dendam gitu ya. Saya ceritakan kisah saya sendiri. Waktu saya kecil, usia kurang lebih 2 SMP-an ya, kelas 2 SMP. Jadi dulu di kampung saya itu ada pemilihan kepala desa. Ya, Pak Lurah ya, dipilih Pak Lurah. Pemilihannya anggaplah ketela sama padi. Dua keluarga saya dan keluarga Pak D saya, anggaplah katakanlah milih padi. Satu komplek namanya Komplek Kidulan atau Selatan itu, pilihnya ketela, berlawanan dari kami, ya. Kebetulan ya qadarullah ya, pilihan kami menang. Satu komplek menggunjing kami, bahkan sepupu kami yang lain pun sama mendiamkan kami. Jadi kami untungnya waktu itu rumah kami itu pinggir jalan. Jadi aksesnya begitu keluar rumah jalan. Jadi saya bisa sekolah bebas, saya bisa ke pasar bebas gitu ya. Tapi satu komplek mendiamkan kami, memboikot kami gitu. Tanpa kami punya salah, hanya karena pilihan kami aja beda itu. Ya, padahal negara-negara demokrasi ya. Singkat cerita, saya disuruh ibu saya pergi ke pasar. Betulan ini kisah nyata nih, pergi ke pasar. Orangnya masih hidup pelakunya. Pergi ke pasar ya untuk belanja. Dan tahu nggak, saya naik sepeda waktu itu, boncengin sepupu saya masih kecil lagi waktu itu, masih SD gitu kan. Saya tiba-tiba diludahi oleh tetangga saya, laki-laki tinggi besar, ngeludahin anak kecil. Hanya karena apa? Benci, dendam gitu tadi. Dan apakah saya dendam? Enggak, saya biarin. Cuma saya ceritakan sampai rumah, saya habis diludahi si ini gitu kan. Saya bilang gitu sama ibu saya. Bapak saya sempat emosi tapi ibu saya meredam ya. Dan saya sekian tahun berjalan, saya sudah dewasa ya, saya pergi keluar kota, saya kuliah di Semarang, saya kerja di Tangerang, di Jakarta, saya kuliah di Makassar ya. Saya sudah melupakan kejadian itu dan saya nggak ingat-ingat gitu. Satu ketika ibu saya nelpon saya ngabarin, katanya si orang ini anaknya diinjak-injak ya, dihajar sama massa gitu, sampai masuk rumah sakit, tulangnya patah gitu ya. Dan pada saat itu pun saya juga biasa aja, saya nggak ada rasa apa-apa karena saya berpikir saya nggak pernah dendam ketika saya diludahi. Udahlah, saya ikhlaskan aja kejadian itu, saya biarkan aja. Qadarullah, memang saya diizinkan Allah untuk diludahi orang itu gitu kan. Dan ternyata apa? Di balik keikhlasan hati saya itu dan ibu saya juga, Allah itu bekerja sendiri. Orang ini pernah meludahi anaknya orang, dan orang ini anaknya diinjak-injak sama massa ya, yang mungkin lebih sakit daripada apa yang saya rasakan, masuk rumah sakit. Jadi sebetulnya gini teman-teman, kita mau dendam kesumat kayak apa, kita mau melakukan apa gitu kan. Toh Allah Rabb kita itu maha tahu, maha adil. Kalau Allah rasa ya hambanya yang ini terlalu zolim, Allah tentunya akan berikan pelajaran sendiri supaya hambanya sadar. Jadi kita nggak perlu mendendam ya. Toh sebetulnya itu yang membuat hati kita sakit ya, hati kita tersakit itu diri kita sendiri. Kalau kita izinkan hati kita sakit ya, tentunya akan sakit terus. Tapi kalau kita ya udahlah, biarin aja. Toh itu harta titipan Allah ya, pernah digadaikan. Kalaupun nggak digadaikan orang ini ya, kalau Allah izinkan tergade gitu. Tanah saya 4 meter ini mau diambil, kalau bisa saya kasih tahu baik-baik, saya nasihatin ya, saya kasih tahu. Tapi kalau ternyata dia nggak bisa dinasihatin, ya udahlah, saya serahkan saja sama Allah. Jangan menjadi manusia pendendam, karena dendam itu hasad, benci itu hasad ya. Jangan, karena itu merugikan diri kita sendiri ya. Perkara tadi diterima nggak sholawatnya ya. Sholawat adalah amalan yang sudah dijamin pasti diterima. Tetapi masalahnya apa? Di satu sisi kita diterima amal soleh kita, tapi di sisi lain ada yang menghalang rahmatnya Allah turun. Apa itu? Hasad. Di dalam hadis ini ada hasad, ada dendam. Kalau saya mau hasad sama orang, banyak sekali mungkin orang yang saya ingat-ingat kelakuannya buruk sama saya. Apalagi ketika saya buka channel YouTube kayak gini, kalau saya baperan ya, kalau saya sakit hatian, saya ngedendam, berapa orang yang saya harus dendami? Ini saya kasih contoh. Pagi ini saya sudah difitnah oleh seorang netizen yang sangat budiman ya. Namanya Andik Aja ya namanya. Oke, komennya seperti ini. Di salah satu video testimoni amalan melembutkan hati pertama saya dulu, udah lama banget ya. Duh, ustazahnya pakai jabuti bulu alis ya, dengan bahasa Jawanya jabuti bulu alis, nggak respect lah gitu kan. Nggak respect lah. Itu komennya
Aki Andix aja ya. Saya nggak tahu beliau siapa. Beliau bukan subscriber saya tentunya ya. Saya sudah cek, beliau bukan subscriber saya. Saya tadi cuma sampaikan sama beliau, sebaiknya tabayun gitu loh. Tabayun, tanyain gitu. Panjenengan menduga alis saya ini alis cabutan, monggo panjenengan cek. Nah, ini alis saya ya. Ini alis asli saya nggak pernah apa-apain, memang seperti ini ya. Kalau panjenengan katakan ini rapi, ya memang seperti ini Allah kasihnya ya. Ya. Allah seperti ini. Sebetulnya kalau diperhatikan bulu-bulu kecilnya, saya sampai buka sampai buka begini supaya apa? Supaya nggak timbul fitnah ya. Supaya nggak timbul fitnah. Jadi hanya melihat sekilas di video yang pertama itu karena memang video yang itu kok kameranya dekat sekali karena saya posisi tinggal di sini ya, ruangannya memang sempit jadi kameranya dekat sehingga kesannya itu saya tutup kacamata begini, kesannya itu alis saya itu kayak celurit rapi gitu, dikiranya saya cabuti. Tapi seharusnya jangan berasumsi sendiri yang jatuhnya itu fitnah gitu. Apakah saya menindak? Enggak, cuma saya sampaikan kepada beliau sebaiknya tabayun gitu, tanyain kepada orangnya apakah itu alisnya dicabut apa enggak gitu. Saya enggak cabut bulu alis, ini bulu alis apa? Kalau pernah ditanya pernah pakai pensil alis pernah, karena apa? Bulu alis ini saya ini tipis gitu, kalau saya cabutnya habis gitu. Jadi untuk orang-orang seperti ini apakah saya mendendam? Enggak, cuma saya sampaikan ini loh dalil-dalilnya, ini loh firman-firmannya Allah, larangan fitnah itu bagaimana ya. Karena fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan dalam surah Al-Baqarah. Tadi saya panjang banget saya sampaikan ke beliau supaya apa? Beliau nggak fitnah gitu. Itu dosa besar. Jadi saya nggak mau mendendam-dendam seperti itu ya. Jadi buat panjenengan ya, Mbak siapa tadi itu? Jangan dendam, Mbak Tika ya, jangan dendam lah. Nggak ada untungnya, nanti rugi loh panjenengan. Panjenengan satu kali dendam, setan suwenang dan setan akan masuk terus dengan dengan kasus-kasus yang sama. Karena hatinya sekali mendendam gampang banget ngedendam ya. Ikhlasin aja. Apa yang dilakukan saya selalu ajarkan kan. Kalau ada orang yang menzolimi kita, ikhlasin, doakan yang terbaik buat orang tersebut karena percepatan doanya untuk kita itu jauh lebih cepat. Kalau kita mendoakan orang yang kita sukai ya, orang yang baik sama kita itu biasa. Tapi mendoakan orang yang zolim terhadap kita itu luar biasa. Berarti hati kita adalah hati yang ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas betul-betul. Dan hati yang ikhlas itu akan sangat mudah ya, hajat-hajat kita dijawab oleh Allah. Rahmatnya Allah turun itu sangat gampang dibandingkan hati yang dengki, hasad ya. Mbak Tika ya, perbanyak istighfar, jangan hasad. Selanjutnya dari Mbak Salma Damiati. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana caranya bersolawat yang kita tujukan untuk anak atau orang lain? Makasih Bunda. Saya jawab di situ. Mbak sudah simak belum videonya hingga akhir? Disimak ya Mbak ya, Mbak Salma ya. Karena saya sudah sering jelaskan gimana caranya bersolawat untuk orang lain. Langsung aja diniatkan, ya Allah, hamba niat membaca solawat ini karena Engkau ya Rob. Hamba mau hadiahkan pahala solawat ini untuk almarhum bapak saya atau untuk anak saya supaya anak saya itu nggak bandel, supaya anak saya nurut gitu. Saya sering jelaskan kalau panjenengan termasuk orang yang nonton video dari awal hingga akhir pasti nggak gagal paham. Mbak Tini Mawon, dari Mbak Tini Mawon. Assalamualaikum Umi, mau nanya sholawat apa biar bisa ketemu dalam mimpi? Terima kasih Umi, semoga Umi sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tini, saya sampaikan kisah dari yang sebelumnya saya pernah sampaikan ya, Imam Hasan Al-Basri ketika didatangi seorang ibu yang kangen sekali pengen didatangi dalam mimpi almarhum anak beliau ya. Imam Hasan Al-Basri menyampaikan, bacalah sebelum tidur ya Al-Hakumut Takasur 1 kali, Al-Fatihah 1 kali, dan sholawat Nabi sebanyak-banyaknya hingga tertidur. Silahkan panjenengan amalkan itu. Dari Mbak Liza Momen, Masya Allah Bun, ikut bahagia dengar testimoninya. Mungkin boleh di-share bagaimana cara ukti mengamalkan amalannya agar bisa langsung diikuti oleh ukti yang lain. Kalau panjenengan subscriber lama saya atau nonton video saya hingga akhir pasti tahu amalannya saya sudah share di video-video sebelumnya. Ini beliau nanya amalan melembutkan hati. Ada di video sebelumnya, ada streamingnya juga, saya sudah jelaskan tutorialnya seperti apa. Di deskripsi box juga saya sudah tuliskan ya. Oke, sudah cukup pertanyaannya, udah hampir 20 menit ya. Saya kalau video Q&A pasti nggak kerasa udah banyak aja ya. Oke, masih banyak pertanyaan tapi akan saya bagi di video selanjutnya. Sekian dulu ya, saya sampaikan video ini. Mungkin kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, yang menyakiti hati teman-teman semuanya, saya minta maaf ya. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jika masih ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komentar. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.